Selamat berjumpa kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai deret geometri taingga. Di buku halaman 54 yang pernah Ibu sampaikan, silahkan diperhatikan. Di situ ada kasus aplikasi deret geometri taingga untuk mencari panjang lintasan bola. Jadi sebuah bola yang dilempar ke atas maupun dijatuhkan itu akan bisa dicari berapa panjang lintasannya. Lintasan itu berarti yang dilalui ya. Jadi dari naik, turun, dan seterusnya. Nah, kok bisa seperti ini ya? Sebuah bola bisa saya ilustrasikan bahwa sebuah bola itu kalau dijatuhkan ya, dijatuhkan pasti dia akan naik, kemudian turun, naik lagi, dimana kenaikannya itu selalu lebih rendah daripada pantulan sebelumnya, hingga pada akhirnya nanti sebuah bola itu akan berhenti diam ya. Tentu ini adalah ada kaitannya dengan gaya gravitasi bumi. Jadi dia pantulannya semakin lemah sampai pada kondisi bolanya diam. Nah, di sini sangat menarik sekali bahwa deret geometri taingga bisa digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan atau panjang lintasan bola. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dulu sebenarnya apa sih deret geometri taingga ya. Nah, di sini Ibu akan sampaikan bahwa di deret geometri taingga itu ada dua. Jadi kenapa dia dibilang taingga? Karena dia tidak berbatas. Kalau sebelumnya kita belajar barisan aritmatika itu ada suku ke n, deret geometri ada suku ke n, tapi khusus untuk deret geometri taingga di sini tidak berbatas atau batasnya tidak bisa ditentukan terlebih dahulu. Nah, ada dua macam ya, ada dua macam deret geometri taingga, yaitu konvergen dan divergen ya. Di sini apa bedanya konvergen dengan divergen? Deret konvergen di sini interval rasionya adalah -1 sampai dengan 1. Kalau divergen rasionya kurang dari -1 dan lebih dari 1. Nah, dari dua deret tersebut, deret geometri taingga konvergen ya, ini dapat dihitung jumlahnya. Jadi kalau rasionya rentangnya -1 sampai 1 itu bisa dihitung jumlahnya karena dia bisa diketahui batasnya berapa. Tapi kalau untuk yang divergen ya, kalau yang divergen di sini maka rasionya kurang dari -1 atau rasionya lebih dari 1. Ini tidak memiliki limit jumlah atau tidak diketahui berapa jumlah pastinya dan sering disebut sebagai deret jumlahnya taingga ya. Nanti kita bahas seperti apa bentuknya ya. Nah, untuk rumus deret geometri taingga sendiri yaitu S taingga sama dengan A per 1 min R. A itu adalah suku pertama, R adalah rasio. Jadi tadi deret yang bisa dihitung adalah yang konvergen. Nah, di sini mari kita lihat. Inilah contoh deret yang konvergen. Jadi 16, 8, 4, 2. Ini kan bisa kalian lihat dari besar, kecil, kecil, kecil. Nah, kalau divergen sebaliknya. Mungkin dari 2, 4, 8, 16 ya. Semakin membesar lah. Kalau membesar sekali kan tidak tahu batasnya berapa. Berarti di sini kan tidak usah ditentukan jumlahnya, maka untuk yang divergen jumlahnya ya langsung diisi taingga. Tapi untuk kasus contoh 1 ini di sini adalah deret yang konvergen, dia mengecil. Maka dari deret ini bisa kita tentukan suku pertamanya adalah 16, rasionya dari 8 per 16 berarti setengah. Maka di sini S taingga sama dengan A per 1 min R, 16 per 1 min setengah. Jadi 16 dibagi setengah adalah 32. Bisa dipahami ya, sangat mudah sekali. Kemudian yang kedua, diketahui deret geometri taingga mempunyai jumlah 12. Berarti ini adalah S taingganya
Jika rasionya adalah sepertiga, maka suku pertamanya berapa? Jadi ini dibalik ada jawaban, kemudian ini ada jawabannya S tak hingga berapa, rasionya ada, tetapi ditanyakan suku pertama. Berarti S tak hingga sama dengan 12, R-nya sepertiga. Berarti A per 1 min sepertiga sama dengan 12. 1 dikurangi sepertiga, itu berarti satunya menjadi 3/3. 3/3 dikurangi sepertiga yaitu 2/3. A per 2/3 sama dengan 12. Berarti A adalah 12 dikali dengan 2/3. 12 dikali 2/3 adalah 8. Bisa dipahami ya. Kalau terlalu cepat silahkan di pause untuk menerima penjelasannya. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui dari geometri tak hingga dengan jumlah 24. Berarti ini S tak hingganya adalah 24. Jika suku pertamanya adalah 8, maka rasionya adalah, jadi sekarang suku pertamanya ada, ditanyakan rasio. Jadi S tak hingganya 24, A-nya 8. Berarti 8 masukkan ke rumus ya, A per 1 min R. 8 per 1 min R sama dengan 24. 8 sama dengan 24. Nah, ini 24 dikali dengan 1 min R, maka jadinya 24 min 24R. Ya. 24 pindah, berarti 8 min 24 jadinya min 16, sama dengan min 24. Karena kanan dengan kiri negatif, berarti kita coret negatifnya menjadi positif. 24R sama dengan 16, maka R sama dengan 16 dibagi 24. Sehingga disederhanakan dibagi 4, maka R-nya sama dengan 2/3. Contoh yang keempat, di deret geometri tak hingga juga bisa digunakan untuk menentukan unsur yang tidak diketahui atau variabel yang tidak diketahui. Dalam kasus ini, tentukan nilai X agar deret geometri X-2, X-2 kuadrat, X-2 pangkat 3, dan seterusnya merupakan deret konvergen. Jadi tadi syaratnya deret konvergen adalah rasionya terletak antara min 1 dan 1. Ya. Ini syaratnya. Sehingga dimasukkan saja ke sini. Kan X-nya adalah X-2, berarti rasionya adalah X-2 lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Min 2-nya pindah menjadi positif, menjadi min 1 plus 2 dan 1 plus 2. Sehingga di sini X lebih dari 1 dan X kurang dari 3. Nah, contoh 5 ini nanti bisa di pause untuk dilihat penyelesaiannya. Nah, selanjutnya yang lebih menarik ya, kita akan ini contoh ke-6. Contoh ke-6 ini menunjukkan deret yang divergen. Jadi perhatikan di sini. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga 3, 6, 12, 24. Kalau tak hingga berarti kan ini semakin membesar ya. Karena di sini suku pertamanya 3, rasionya 2, berarti lebih dari 1. Maka ini adalah deret divergen sehingga jumlahnya tidak perlu kita hitung, berarti jumlahnya adalah tak hingga. Karena kalau ini semakin membesar, itu artinya dia tambah besar sekali dan banyak sekali jumlahnya. Nah, sekarang yang lebih menarik untuk contoh yang lain, bisa kalian pause untuk melihatnya di sini. Nah, saya akan sampaikan mengenai penggunaan deret geometri tak hingga pada pelemparan bola. Ada dua kasus. Yang pertama, bolanya dilempar ke atas. Jadi kalian bisa mempraktekkan bola dilempar ke atas. Kemudian kasus yang kedua, nanti bolanya dijatuhkan. Pada kondisi bola dilempar ke atas ya, dari bawah ke atas, dia terus turun, menyentuh lantai, memantul ke atas, turun lagi, memantul ke atas, turun lagi, sampai melemah dan dia diam. Nah, di sini ya ada rumus cepatnya. Kalau tadi kita punya S tak hingga adalah A per 1 min R. Khusus jika bolanya dilempar ke atas, maka di sini rumusnya adalah 2 ya. Untuk khusus bola yang dilempar ke atas, panjang lintasan bola adalah 2 dikali S tak hingganya. 2 kali A per 1 min R. Nah, tapi untuk yang dijatuhkan ke bawah ada perbedaan di sini. Kalau dijatuhkan ke bawah, posisi bola pertama ini kan hanya 1 kali panjang lintasannya, yang turun saja.
Kalau tadi yang dilempar ke atas berarti ada panjang lintasan bola naik turun ya. Jadi selisihnya adalah 1 kali naik pada gerakan awal. Kalau yang dijatuhkan dari atas ya, berarti di sini panjang lintasannya bedanya karena tadi ada selisih di awal. Awal itu kan mula-mula kan A ya. Jadi 2 kali S tak hingga dikurangi dengan A. Nah, bagaimana penggunaan rumus ini? Kita perhatikan di contoh 9. Sebuah bola tenis meja dilemparkan ke atas dan mencapai tinggi 4 meter. Ya, 4 meter. Setiap bola sampai pada daratan, bola memantul 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Panjang lintasan yang dilalui bola tenis meja tersebut adalah, nah bola ini dilemparkan ke atas berarti rumusnya adalah 2 kali S tak hingga. Nah, pertama ketinggiannya adalah 4 meter. Pantulannya 3/4 kali tinggi sebelumnya, berarti rasionya 3/4. Suku pertamanya 4, berarti di sini 2 dikali 4 per 1 min 3/4. 1 min 3/4 ini berarti artinya 1 ini adalah kita buat per 4 menjadi 4/4 dikurangi 3/4. 4 dikurangi 3 adalah 1/4. Jadi 2 dikali 4 per 1/4. 1/4 kita balik menjadi perkalian yaitu 4/1. 4 kali 4 16 kali 2 adalah 32. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola tenis yang memantul sampai berhenti adalah 32 meter. Kasus yang kedua, sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Ini berarti dari atas dijatuhkan dan memantul sampai berhenti. Apabila ketinggian yang dicapai saat memantul 3/5 kali tinggi sebelumnya, maka panjang lintasan yang dilalui bola pingpong sampai berhenti adalah, sebuah bola pingpong dijatuhkan dari ketinggian berarti mula-mulanya adalah 5 meter, memantul 3/5 kali tinggi sebelumnya, berarti R-nya adalah 3/5. Karena dia dijatuhkan dari atas, berarti rumusnya 2 kali S tak hingga dikurangi dengan A. Jadi 2 kali 5 per 1 min 3/5 min 5. Kalau di sini 3/5, berarti angka satunya menjadi 5/5. 5/5 dikurangi 3 jadinya adalah 2/5. Maka 2 dikali dengan 5, 2/5 ini kita balik menjadi 5/2 dikurangi 5. Jadi 2 kali 25/2 ya, 2 nya dicoret berarti 25 min 5. Panjang lintasannya adalah 20. Begitu ya. Kalau kurang jelas silahkan diulang-ulang penjelasan videonya dan bisa di-pause untuk bagian-bagian yang tidak jelas. Nah, di sini tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah mengerjakan latihan soal yang ada di buku modul dan boleh dibaca. Ya. Di sini ada latihan soal di halaman 56, latihan 2.4. Silakan dikerjakan di buku catatan.